Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Priscilia Agusti, NIM 2018-199. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu segi-segi etika dan moral ditinjau dari sudut pandang umum maupun profesi. Yang pertama yaitu pengertian etika profesi. Etika profesi adalah studi tentang benar dan salah atau baik dan buruk tentang perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, ada karakteristik yang dimiliki profesional akuntan sektor publik. Yang pertama adalah penguasaan keahlian intelektual, yang kedua kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat secara luas, yang ketiga berpandangan objektif, dan yang terakhir penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. Materi selanjutnya adalah tujuan profesi akuntan. Yang pertama, bekerja dengan standar profesi yang tinggi. Yang kedua, mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, mencapai kinerja yang memenuhi persyaratan kepentingan masyarakat. Kemudian menurut aturan etika IAIKASP, ada 3 kebutuhan dasar akuntan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas akan informasi dan sistem informasi. Yang kedua, kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi. Yang terakhir, keyakinan pengguna layanan bahwa adanya kerangka etika profesional dan standar teknis yang mengatur persyaratan-persyaratan layanan yang tidak dapat dikompromikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikna Asifadila Subiantoro, NIM 2018-204. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik seorang akuntan. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, yang kedua yaitu kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kerahasiaan, yang keenam yaitu kompetensi dan kehati-hatian, dan yang terakhir yaitu standar teknis. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum sehubungan dengan pekerjaan seorang auditor. Yang pertama, tanggung jawab auditor secara umum. Nah, yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap opini yang telah diberikan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap klien. Yang keempat, tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Nah, yang kedua, tanggung jawab seorang auditor selama melakukan audit. Yang pertama yaitu mendeteksi kecurangan, dan yang kedua, tindakan pelanggaran hukum oleh klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Yulia Paresi, NIM 2018-198. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban hukum bagi auditor, di mana kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik ialah bertanggung jawab penuh atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang dirasa diakibatkan oleh kelalaian seorang akuntan publik, maka angkutan publik tersebut berhak untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai auditor. Nah, kewajiban hukum bagi auditor itu terdapat kepada klien, kepada pihak ketiga menurut common law, lalu kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal, dan juga kewajiban kriminal. Lalu selanjutnya ialah faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik, dan yang kedua ialah meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor, dan yang ketiga adalah bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat di berbagai sektor bisnis, sistem informasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan untuk menghindari biaya yang tinggi.